Yang jelas masyarakat tentunya dengan adanya pelayanan melalui basic digital ini, ya tentunya pelayanan akan mudah, hemat, cepat, kan begitu. Tidak bertele-tele gitu, Iya, artinya betul. tidak bertele-tele, bisa diakses lewat istilahnya mungkin HP itu bisa. Gitu. Ketika masyarakat desa ingin mengetahui, oh dana desa itu untuk apa toh sebenarnya, dia bisa melihat di situ. Ya, karena memang sekali lagi fungsi pemerintah dalam hal ini khususnya di pemerintah desa, fungsinya di antara yang namanya pemerintahan itu ada fungsi regulating, pengaturan. Sehingga masyarakat desa itu tahu, oh ini ada aturan-aturan di desa, peraturan desanya itu ini. Desa harus menangkap, pemerintah desa harus menangkap. Saat ini kan sudah menuju ke arah digitalisasi. Nah, kalau tidak menerapkan itu, ya nanti akan ketinggalan. Itu. Nah, dengan inovasi-inovasi kemudian dievaluasi, itu tentunya akan menghasilkan tujuan akhir dari program itu sendiri, terutama para aparatur pemerintah desa yang siap menghadapi perubahan saat ini, perubahan zaman, di mana digitalisasi itu menjadi kebutuhan, sehingga mau tidak mau perangkat desa harus belajar dalam rangka meningkatkan kemampuan teknisnya terkait dengan masalah digitalisasi ini. Kan itu ada klasifikasinya, ada desa inisiasi, ada desa berkembang, ada desa maju, ada desa digital. Ya, sementara ini Punjalari masuk desa digital. Yang lainnya sih masih berproses. Harapan kami 294 desa dan 294 itu terdiri dari desanya 287 desa ini sudah bergerak bersama-sama. Kedai hitam putih, SLI Group, Femotan Fantastik Modern Hitan. Selamat datang di Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil, tempat di mana kesehatan dan kenyamanan pasien menjadi prioritas utama kami. Didirikan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi umat dan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang ada. Kami bertekad untuk menjadi mitra kesehatan yang dapat diandalkan oleh masyarakat dengan menghadirkan pelayanan prima, profesional, ramah, integritas, mutu, dan amanah. Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil berkhidmat memberikan pelayanan prima. Alhamdulillah untuk hasil sitik-sitik ditabungke neng BKK Lasem iso nglumpuk dadi akeh. Long live the fisherman. Nabung wonten BKK Lasem niku penak banget kok. Mbak-mbak sing cantik saben dinten mriki dadosé saged nitip nambung terus. Saya kalau menabung biasanya langsung ke kantornya BKK Lasem. Pelayanannya ramah dan nggak perlu antri. Ambil tabungan di BKK Lasem juga mudah dan nggak pakai ribet. Dan dijamin uangnya aman dong. Halo Sobat Bangkit TV, senang sekali saya Alfiah kembali hadir menemani Anda dalam program Lebih Dekat. Tempat ngobrol santai tapi penuh makna dengan tokoh-tokoh inspiratif di Rembang dan sekitarnya. Oke teman-teman, di sini kita akan ngebahas mengenai sesuatu hal yang menarik nih. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, di sini adalah sudah memasuki era digital ya.
era digital gitu. Jadi semua yang ada di sini terasa lebih cepat gitu dan modern seperti itu teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan membahas mengenai digitalisasi desa yang program ini sedang gencar dikembangkan di Kabupaten Rembang untuk menciptakan tata kelola desa yang lebih cepat, akurat, dan tentunya transparan terhadap masyarakat. Nah, di sini bersama saya hadir sosok yang berada di balik penguatan desa digital Rembang, yaitu beliau adalah Bapak Slamet Haryanto selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Rembang. Selamat siang Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Alfi. Oke Pak, mungkin saya ingin mengetahui dulu nih Pak, perjalanan Bapak dari awal karir hingga saat ini menjadi Ketua Dinas Permades, gimana nih Pak ceritanya? Jadi saya itu menjadi aparat sipil negara itu kira-kira sudah 30 tahun lebih. Kebetulan selama 30 tahun lebih itu pekerjaan saya itu banyak bersentuhan dengan masyarakat desa dan juga dengan desa, begitu kira-kira seperti itu. Sehingga ini apa ya istilahnya merupakan motivasi kami untuk bersama-sama dengan masyarakat desa, karena di desa itu sebenarnya kan punya potensi dan juga bisa dikembangkan. Nah, inilah yang diperlukan pendampingan seperti itu untuk memajukan desa begitu. Oke. Apakah emang cita-cita dari kecil atau bagaimana nih Pak untuk bisa berkontribusi gitu terhadap desa-desa di Kabupaten Rembang? Saya kan orang desa, jadi tahu persis persoalan-persoalan yang ada di tingkat desa, gitu ya. Apakah itu sumber dayanya manusia, kemudian potensi yang dimiliki, sosial budaya masyarakat desa. Saya kan orang desa sehingga ya sedikit banyak memahami itu. Dan ini sekali lagi desa itu mempunyai potensi yang harus kita dorong untuk bisa berkembang begitu. Sehingga betul-betul menjadi desa yang maju dan mandiri, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin itu adalah motivasi terbesar Bapak ya, kan. bisa terdorong gitu untuk memajukan seluruh desa di Kabupaten Rembang. Oke, baik Bapak. Belakangan ini kan ramai banget nih Pak dibicarakan mengenai Portades, yaitu profil desa dan kelurahan digital terpadu gitu. Nah, sebenarnya boleh dijelaskan Pak, apa sih itu Portades dan bagaimana sih ide awal program ini gitu bisa muncul? Ini sebenarnya merupakan tindak lanjut dari kebijakan oleh Bapak Presiden juga. Di situ ada kebijakan yang namanya Astacita, membangun desa dan dari bawah untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Begitu juga di Kabupaten Rembang itu juga ada peraturan bupati terkait dengan penggunaan dana desa yang merujuk kepada peraturan Menteri Desa juga, bahwa digitalisasi di pemerintahan desa itu sangat diharapkan dalam rangka untuk mendorong agar desa-desa itu baik itu di dalam pengelolaan dana desa itu transparan, akuntabel, kemudian juga pelayanan publik, untuk mendorong pelayanan publik di tingkat desa. Dan di samping itu juga untuk ini apa, untuk pelayanan publik dan juga untuk apa itu mengembangkan potensi yang dimiliki di desa, apakah itu sektor pariwisata, kemudian pertanian, perikanan. Nah, di situ ketika sudah dimasukkan dalam platform digital, kan yang melihat tidak hanya orang desa setempat, bisa dilihat banyak masyarakat di luar desa itu, kira-kira seperti itu. Oke, berarti dengan adanya Portades ini ya Pak, berarti desa ini memiliki profilnya masing-masing di web yang bisa diakses oleh semua orang gitu, termasuk apa potensi wisata, potensi ekonomi yang di desa tersebut seperti itu ya Pak, untuk bisa memajukan ekonomi dari desa tersebut itu sendiri. Oke, baik Pak, mungkin apa sih Pak manfaat terbesar yang mungkin sudah dirasakan oleh pemerintah maupun masyarakat yang ada di Rembang sejak adanya Portades ini Pak? Yang jelas
yang pertama itu dari sisi sumber daya manusia. Yang jelas mau tidak mau kan harus menyiapkan sumber daya manusia, terutama para aparatur pemerintah desa yang siap menghadapi perubahan saat ini, perubahan zaman, di mana digitalisasi itu menjadi kebutuhan, sehingga mau tidak mau perangkat desa harus belajar dalam rangka meningkatkan kemampuan teknisnya terkait dengan masalah digitalisasi ini. Kemudian yang kedua, soal pelayanan publik. Soal pelayanan publik, tidak harus saat ini kan pelayanan apa istilahnya terlalu panjang begitu. Kemudian juga waktunya juga panjang juga begitu. Lewat digitalisasi itu pelayanan bisa langsung di situ, bisa cepat dan akurat. Saya rasa itu. Oke, berarti mungkin dari pemerintahnya juga merasakan gitu ya Pak, adanya pelayanan publik di sini semakin agile gitu ya Pak. Iya, di tingkat desa. Di tingkat desa. Oke, apakah seluruh desa di Rembang ini sudah terintegrasi Pak dengan sistem Protades? Kalau bisa dijelaskan, mungkin bisa dijelaskan juga penerapannya itu seperti apa, biar teman-teman mungkin dari aparatur desa yang sedang menonton bisa lebih memahami juga ya Pak tentang Protades itu sendiri. Jadi di kami itu ada yang namanya sistem informasi desa. Di sistem informasi desa itu banyak menu-menunya begitu. Termasuk data kependudukan, kemudian pengelolaan dana desa, kemudian pelayanan, kemudian informasi-informasi potensi desa yang dimiliki. Di situ bisa menggunakan sistem informasi desa itu. Di sistem informasi desa itulah masyarakat desa setempat atau mungkin di luar masyarakat desa setempat bisa melihat caranya mengelola dana desa itu bagaimana secara transparan dan akuntabel itu. Sejak dari perencanaan, ketika ada kegiatan perencanaan pembangunan desa ya diupload gitu. Kemudian ketika pelaksanaan juga sama, sedang diupload juga. Itu dalam bentuk transparansi, untuk menuju transparansi pengelolaan dana desa. Terus dalam bentuk pelayanan publik, di situ ngurus apa ya, surat keterangan atau apa, cukup menyampaikan data identitas diri begitu, apa yang dituju suratnya, apa yang diminta, diri sesuai dengan itu langsung bisa terlayani gitu. Terus terkait dengan potensi desa, ketika orang luar desa itu melihat SID desa yang sudah digital, nah, itu bisa mengerti, oh ternyata di desa ini mempunyai potensi sektor pertanian, oh di desa ini mempunyai potensi perikanan, oh di desa ini ternyata punya potensi wisata. Kira-kira dari potensi-potensi itulah, maka di desa itu tentunya bisa mengembangkan yang lebih jauh lagi, utamanya bagaimana memasarkan produk-produk yang dimiliki oleh desa itu. Kira-kira seperti itu. Berarti para pendatang dan para orang luar kota yang ada di Rembang juga bisa tahu bisa ya melihat, Pak? Bisa melihat. Selain itu juga dari mulai pelaksanaan perencanaan hingga evaluasi kebijakan. Iya. Jadi partisipasi masyarakatnya itu aktif banget ya Pak? Aktif banget. Jadi ketika masyarakat desa ingin mengetahui, oh dana desa itu untuk apa toh sebenarnya, dia bisa melihat di situ. Ya, karena memang sekali lagi fungsi pemerintah dalam hal ini khususnya di pemerintah desa, fungsinya di antara yang namanya pemerintahan itu ada fungsi regulating, pengaturan. Sehingga masyarakat desa itu tahu, oh ini ada aturan-aturan di desa, peraturan desanya itu ini. Kemudian fungsi budgeting, penganggaran. Oh ternyata di desa itu ada sumber pendapatan jumlahnya sekian, dipergunakan untuk ini. Itu budgeting. Kemudian ada fungsi public service, pelayanan publik. Bagaimana pemerintah terdepan yang namanya desa itu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan prima itu adalah yang dilayani juga senang, yang melayani juga senang itu. Kemudian ada fungsi pembangunan, kemudian ada fungsi pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi fungsi-fungsi inilah yang kita dorong supaya desa itu kalau ini bergerak semuanya itu bisa semakin ada semacam akselerasi untuk kemajuan dan kemandirian
desa. Oke, waduh, berarti memang bermanfaat sekali ya untuk bisa memajukan desa yang ada di Rembang, Protades ini. Iya, sesuai dengan dinamika saat ini karena itu eranya digital, desa harus menangkap, pemerintah desa harus menangkap. Saat ini kan sudah menuju ke arah digitalisasi. Nah, kalau tidak menerapkan itu ya nanti akan ketinggalan. Itu. Iya. Untuk Protades sendiri, apakah gimana Pak? Di Rembang ini sudah berapa desa sih Pak kira-kira yang sudah terintegrasi? Yang terintegrasi kemarin ini sudah kita adakan penilaian. Yang terbaik itu ini untuk nilai yang agak lumayan itu Desa Punjularjo. Desa Punjularjo, Kecamatan Rembang Kota. Itu termasuk sudah masuk dalam desa digital. Kan itu ada klasifikasinya, ada desa inisiasi, ada desa berkembang, ada desa maju, ada desa digital. Ya, sementara ini Punjularjo masuk desa digital. Yang lainnya sih masih berproses. Harapan kami 294 desa dan 294 itu terdiri dari desanya 287 desa ini sudah bergerak bersama-sama sehingga nanti sudah menerapkan digitalisasi yang ada di pemerintah desa sesuai dengan arahan dari pemerintah Jakarta. Itu kan juga saat ini sudah mulai digitalisasi di pemerintahan gitu. Oke. Untuk monitoringnya sendiri bagaimana Pak? Ya, untuk monitoring kami ada tim juga yang selalu mengevaluasi pelaksanaan digitalisasi di pemerintah desa lewat update SID. Ini ada yang update, ada yang setengah update, ada yang belum. Lah disitulah kita evaluasi. Yang belum segera untuk diupdate, Termasuk kan kita bisa melihat itu setiap tahunnya kegiatannya apa. Bisa kita lihat. Oke Pak, mungkin bicara mengenai soal inovasi desa ya Pak. Tentu saja buat inovasi ini tidak hanya berkolaborasi terhadap teknologi saja, tetapi harus memperhatikan juga ya kapasitas dari SDM-nya itu sendiri. Kalau untuk dari Dinpermadesnya ini, bagaimana caranya untuk memastikan bahwa SDM di desa ini siap gitu untuk bisa berkolaborasi dengan digital gitu? Iya, kami di tingkat kabupaten tentunya berkolaborasi dengan Dinas Kominfo, karena yang membawai masalah ini, masalah digitalisasi. Kami di pemerintah desa yang membawahi pemerintahan desa itu dalam tataran kebijakan, gitu kan. Ini kita kolaborasi betul. Bagaimana untuk menyiapkan sumber daya manusia itu kan gitu kan, lewat ya bimbingan-bimbingan teknis itu kita dorong terus begitu. Bahkan dalam pengisian perangkat itu salah satu syaratnya perangkat desa itu harus mempunyai kemampuan khusus. Diartikan kemampuan khusus itu adalah kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer. Dengan harapan perangkat yang sudah mempunyai kemampuan khusus itu dalam rangka untuk melaksanakan tugasnya dia sebagai aparatur pemerintah desa itu tidak gaptek teknologi, artinya dia betul-betul terampil lah dalam rangka untuk melaksanakan tugasnya dia, ya untuk mendukung pelaksanaan digitalisasi di pemerintah desa. Oke, berarti dengan menjalankan seperti pelatihan juga pelatihan ya, bimbingan teknis. Teknis. Ya. Termasuk juga kita kumpulkan, kita beri bimbingan teknis, sekaligus kita evaluasi SID-nya, mana yang belum update, mana yang sudah update, ini selalu kita pantau begitu kira-kira. Oke, berarti memang dari awal hingga akhir, hingga evaluasinya juga Dinpermades ini memantau juga ya Pak? Kita pantau, iya. Oke, mungkin dari sisi pelayanan publiknya nih Pak, seperti apa perubahan nyata yang sudah dirasakan masyarakat desa setelah adanya Protades itu sendiri? Yang jelas masyarakat tentunya dengan adanya pelayanan melalui basic digital ini, ya tentunya pelayanan akan mudah, hemat, cepat, kan begitu. Tidak bertele-tele begitu, artinya tidak bertele-tele, bisa diakses lewat istilahnya mungkin HP itu bisa gitu. Ada nggak sih Pak, mungkin salah satu desa di Rembang gitu yang sudah merasakan banget nih dari adanya Protades ini menjadi lebih maju dan lebih dikenal di luar kota maupun di tingkat nasional lah Pak? Ya ini termasuk di Desa Punjularjo itu. Oke, salah satunya itu ya Salah Pak? Satunya itu. Bahkan karena potensi wisatanya itu sudah banyak dikenal
di luar Kabupaten Rembang. Di Punjul Harjo ini. Sehingga dengan semakin terkenalnya tersebut dengan potensi wisata itunya, maka Desa Punjul Harjo pun bisa memperoleh pendapatan lain-lain berupa dividen dari badan usaha milik desa yang di situ sebagai pendapatan asli desa. Jadi di samping ada pendapatan transfer, juga ada pendapatan asli desa lewat wisata itu, dan itu banyak orang luar yang melihatnya ya melalui profil di tingkat desanya Punjul Harjo itu. Iya. Kalau Punjul Harjo itu kan salah satunya wisatanya KJB ya Pak? KJB, Karangjaya. Iya. Yang sekarang juga termasuk salah satu wisata yang paling sering dikunjungi di sering dikunjungi, iya, sering dikunjungi. Ya, luar biasa sekali. Mungkin itu adalah salah satu dampak dari Protades itu sendiri. Oke, baik, mungkin Bapak bisa menyampaikan nih Pak harapannya mengenai Protades ke depannya gitu. Harapan kami di Permades seluruh desa itu bisa mengembangkan Protades ini. Sehingga dengan Protades ini itu tentunya akan memberikan manfaat yang luar biasa, terutama yang pertama itu tentang pengelolaan dana desa itu bisa diketahui, sehingga pengelolaan dana desa itu bisa secara transparan, akuntabel, gitu kan. Terus juga pelayanan publik akan semakin lebih mudah, cepat, begitu. Begitu juga harapan kami dengan seluruh desa mengupdate untuk profil desanya itu lewat SID, tentunya potensi yang dimiliki oleh desa, produk-produk unggulan yang ada di tingkat desa itu lebih dikenal oleh masyarakat di luar desa itu sendiri. Gitu. Oke, luar biasa banget ya teman-teman mengenai Protades itu sendiri. Tentunya ini sangat berdampak sekali gitu terhadap pengembangan desa yang ada di Kabupaten Rembang. Mungkin kita move ya Pak ke sesi selanjutnya. Mungkin sesi ini lebih santai gitu Pak, yaitu sesi tebak-tebakan nih Pak. Mungkin Bapak nanti saya akan ngasih pertanyaan ke Bapak, lalu Bapak menjawab dengan cepat dan jujur ya Pak, dengan alasan juga. Mungkin sekarang udah siap Pak? Oke, sudah siap. Mungkin pertanyaan pertama, lebih memilih desa maju secara ekonomi atau desa cerdas secara digital? Kalau saya memilih desa cerdas secara digital. Karena dengan desa cerdas secara digital itu bisa mendukung maju dalam bidang ekonomi. Karena saat ini memang digital itu merupakan pondasi. Pondasi untuk pengembangan potensi yang ada di wilayah desa, karena memang saat ini eranya era digital begitu. Oke, berarti desa yang cerdas secara digital ya Pak? Cerdas secara digital. Otomatis kalau cerdas secara digital bisa cerdas juga secara ekonomi ya? Secara otomatis nanti ekonominya akan mengikuti. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, inovasi yang cepat tapi belum sempurna atau program matang tapi butuh waktu yang lama nih Pak? Inovasi cepat yang belum sempurna. Oke, bagaimana? Tapi dengan catatan inovasi yang cepat dengan ada evaluasi. Nah, dengan inovasi-inovasi kemudian dievaluasi itu tentunya akan menghasilkan tujuan akhir dari program itu sendiri. Iya betul banget. Dan pastinya juga nanti lebih matang lagi ya Pak? Lebih matang lagi. Berarti kuncinya ada di evaluasinya itu sendiri. Dievaluasi. Baik. Luar biasa banget ya teman-teman Sobat Bangkit TV. Dari obrolan bahasan kita belajar bahwasannya digitalisasi desa ini bukan hanya sekedar teknologi gitu, tapi juga semangat untuk mempercepat pelayanan publik, membuka akses informasi, dan membuka transparansi di tingkat desa. Dan pastinya hal tersebut ini sangat berkontribusi sekali terhadap desa-desa yang ada di Kabupaten Rembang ya teman-teman. Seperti kata Bung Hatta, bahwasannya Indonesia ini bukan akan bercahaya dari obor-obor yang ada di Jakarta yang sangat percaya, tetapi karena lilin-lilin yang ada di desa itu sendiri. Terima kasih banyak Bapak Slamet Haryanto atas waktu dan inspirasinya, dan tentu saja informasinya yang sangat berarti sekali bagi kami dan teman-teman yang sedang menonton. Terima kasih banyak karena sudah menyimak dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Bangkit TV.